Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Hapni, NIM 1725022, kelas Manajemen 3A, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengarayan. Baik, adapun materi saya pada hari ini yaitu kesalahan standar estimasi, dan dosen pembimbing saya yaitu Dr. Happy Christian Rahayu SE MSI. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu kesalahan standar estimasi. Yang mana kesalahan standar estimasi adalah standar deviasi di sekitar garis estimasi regresi yang mengukur variabilitas nilai Y aktual dari Y prediksi, yang mana di sini disimbolkan dengan SYX. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu tujuan kesalahan standar estimasi. Yang mana di sini tujuannya adalah memanfaatkan kaidah-kaidah distribusi sampling untuk membuat estimasi rata-rata dan proporsi yang menentukan suatu besarnya sampel yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang diinginkan. Langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga, di mana materinya yaitu estimasi titik. Di mana di sini dijelaskan tentang estimasi titik itu ialah suatu nilai tunggal yang digunakan untuk menaksir sebuah parameter yang tidak diketahui, atau estimasi titik untuk rata-rata populasi dan proporsi sampel yang dapat dihitung menggunakan rumus. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi yang keempat tentang estimasi interval. Yang mana di sini yang disebut dengan estimasi interval adalah untuk mengurangi kesalahan, atau juga estimasi interval ini juga merupakan interval nilai di mana parameter atau populasi yang berada di dalamnya. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal regresi, yang mana seperti yang kita lihat yang tertera di atas contoh soalnya. Diketahui suatu penelitian terhadap hubungan antara nilai biaya periklanan dengan tingkat penjualan dari sebuah koperasi adalah sebagai berikut. Di situ sudah tertera di dalam tabel, dan kita lanjut yang ketentuan pertama. Yang A, tentukan persamaan regresi. Yang B, berapa besarnya koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Yang C, berapa besarnya kesalahan standar estimasinya. Dan yang D, dengan tingkat signifikasi 10%, ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa hubungan antara biaya periklanan dan tingkat penjualan setidaknya 40%. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari soal yang di atas, yang mana yang A-nya menentukan persamaan regresinya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan menentukan variabel X dan variabel Y. Dalam soal ini, variabel biaya periklanan merupakan variabel X dan tingkat penjualannya merupakan variabel Y. Langkah kedua yaitu kita harus membuat tabel regresi sederhana. Nah, di situ tertera periklanan X, tingkat penjualannya Y, dan di situ juga tertera 0,02, Y2, dan XY. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan koefisien A dan koefisien B, yang mana B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, dan N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 sama dengan 5 dalam kurung 12195 dikurang 260 dikali 234, dan 5 dalam kurung 13.530 dikurang 260 pangkat 2
sama dengan 2,7. Dan yang A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X. N sama dengan 234 dikurang 2,7 dalam kurung 260 dibagi 5 dan hasilnya min 93,6. Langkah yang keempat, menentukan persamaan regresi linear sederhana. Y sama dengan A tambah B dalam kurung X. Maka persamaan regresi dalam soal ini adalah Y sama dengan min 93,6 ditambah 2,7 dikali X. Termasuk yang ke B, menentukan besarnya koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi R sama dengan sigma XY dikurang sigma X dalam kurung sigma Y. N dalam kurung sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 per N dalam kurung sigma Y2 dikurang sigma Y pangkat 2 sama dengan 5 dalam kurung 12.195 dikurang dalam kurung 260 dikali dalam kurung 234. 5 dalam kurung 13.530 dikurang 260 pangkat 2 kali setengah 15 dalam kurung 11.074 dikurang dalam kurung 234 pangkat 2 kali setengah sama dengan 0,76. Yang C, menentukan besarnya kesalahan standar estimasi SE sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurang A sigma Y dikurang B sigma XY. N dikurang 2. Kita lanjut yang D, yaitu pengujian hipotesis. Di sini terdapat beberapa pembagian tentang pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan HO dan HA. Yang kedua, uji hipotesis satu arah. Yang ketiga, tingkatkan signifikan. Yang keempat, tentukan wilayah kritis T0. Yang kelima, tentukan nilai hitung. Yang keenam, keputusan dibagi terima HO, tolak HA. Yang terakhir yaitu kesimpulan, yang mana di sini dapat kita simpulkan pendapatan yang menyatakan bahwa hubungan biaya periklanan dengan tingkat penjualan lebih kecil dari 0,4 adalah benar, di mana biaya mempengaruhi tingkat penjualan sebesar 57,76%. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi saya di atas. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.